masyarakat kalian harus berakhlak. Santri Usuluddin beriman, bertakwa, beramal soleh, ini adalah kunci kebahagiaan kita nanti di dunia maupun di akhirat. Kunci keberuntungan kita, kunci kesuksesan kita, kunci keberhasilan kita anakku. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Oleh karena itu, jika kalian melakukan 3 tadi itu, insya Allah pulang kamu nanti, kamu akan diapresiasi oleh masyarakatmu, oleh orang tuamu, bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kamu tidak melakukan hal ini. Insya Allah, mudah-mudahan kalian lakukan ini sehingga ada di antara rekan-rekanmu itu bisa terwarnai oleh dirimu, bisa ikut sama kamu, sehingga tidak sedikit juga yang masuk ke pesantren gara-gara kamu, karena akhlakmu baik. Tadi itu beramal soleh. Apa amal solehnya? 1, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Etika yang kurang baik, masyarakat akan memandang dirimu kurang akhlak. Santri Usuluddin gak sholat, tuh makan sambil berdiri masih kecil, tapi kalau meninggalkan sholat bagaimana? Anak-anakku, miftahul jannah as-sholat. Kunci masuk surga itu sholat. Surga adalah lambang kebahagiaan, surga adalah lambang kenikmatan dan lambang-lambang kebaikan yang lain. Kalau di masyarakat kalian sholat, insya Allah ada kebahagiaan, ada kenikmatan yang kamu rasakan. Ingat, man hafadhu 'alaiha, man hafadhu 'ala shalah, siapa yang menjaga sholat, maka kanat lahu nur, maka ada cahaya insya Allah dalam dirimu. Di akhirat nanti muka kamu akan bercahaya, di alam barzah, bahkan di dunia ini kalau kamu sholat akan ada cahaya, minimal ketenangan ini. Nah, Abi mau tanya, kalau kamu nanti nggak sholat, kalau kamu nggak sholat nanti di masyarakat nanti gelisah apa enggak? Contohnya nih, jalan-jalan misalnya duhur lewat, asar lewat, jamaah takdim lolos, mau jamaah takhir juga asar sudah mau lewat nih, jam 4:30 belum sholat, gelisah apa tidak? Gelisah apa tidak? Nah, setelah itu mampir kita ke rumah makan, kemudian sholat, setelah sholat terasa adem, betul? Alhamdulillah, karena kita sudah istiqomah sholat. Seperti makan, biasa makan pagi, kalau nggak makan pagi rasanya tuh. Oleh karena itu yang lain, siapa yang menjaga sholat ada burhan, ada bukti nanti, ada bukti stempel seperti kalian nih, mau ujian sudah ada stempelnya karena persyaratannya sudah selesai, mau pulang nanti ada stempel bukti bahwa lulus persyaratan untuk pulang. Begitu juga kita nanti lulus surga, an-najah, ada kesuksesannya diantaranya adalah surga. Alhamdulillah. Anak-anakku sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dipanggil Allah, dipanggil abinya saja. Di kantor Abi, liyahtur ala akhina rizki ila ajiz wahalan. Bahkan pengumumannya dengan menggunakan takkid, liyahturanna ala akhina rizki ila diwanil mudir halan. Kemudian dia terlambat datangnya. Limadha ta'akharta ya rizki? Atortu ila bait Ustaz Mustomar. Nah, Ustadz Mustomar yang tinggi apa abinya yang tinggi? Dalam waktu yang bersamaan malah dia datang ke Ustadz Mustomar dulu dan mengakhirkan datang ke abinya. Salah itu.
Saat bersamaan dipanggil bupati, dipanggil Allah, azan. Abi tanya sekarang ini, apakah bupati lebih tinggi dari Allah? Apakah gubernur lebih tinggi dari Allah? Apakah abinya lebih tinggi dari Allah? Makanya ketika dipanggil oleh Allah, saat itu dipanggil sama abinya, datangin masjid. Dan abi gak akan marah kalau alasannya seperti itu. Kenapa baru datang sekarang? Saat yang bersamaan datang azan, Ustaz. Abi, makanya saya mendahulukan panggilan Allah. Masya Allah. Kalau itu santri dan Ustadz Abi, Masya Allah, Usuluddin, Abi senang rasanya. Anak-anakku, sholatlah sebelum kalian disolatkan. Nah, sholatlah kalian sebelum kalian datang penyakit dalam diri kamu. Asam urat seperti kakanda sekarang ini, sudah diabetes, sudah diamputasi dan lain-lain. Untuk sholat gak maksimal lagi. Sebelum datang penyakit-penyakit yang datang dirimu, istiqomahkan sholat. Saat nanti datangnya penyakit dan kamu tidak bisa sholat berjamaah, maka saat kamu sakit sudah dicatat menjadi berjamaah. Karena sebelum sakit kamu sudah istiqamah berjamaah. Allah, ini murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomahkanlah. Bagaimana akan taat sama pacarmu, sama suamimu, sama Allah aja gak taat. Oleh karena itu patokan utama mencari suami, mencari pasangan adalah sholatnya dulu. Sama Allah aja dia tidak menepati janji, apalagi sama manusia. Tepati dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, maha membalas, maha memberikan sesuatu kebaikan buat kita. Patokan ini sholat. Sekarang Abi tanya, anak-anakku di rumah siap sholat? Siap menjalankan sholat? Kalau Abi menyuruh sholat bukan untuk abinya saja, nah, untuk kalian. Dunia akhirat akan dirasakan, nak. Abi sudah pernah menceritakan sama kalian, bukan kiai, bukan ustadz, dia penjaga masjid, kuburannya dibongkar 30 tahun sudah. Seharusnya kuburannya sudah jadi tulang, bahkan tulangnya sudah habis, seperti di Mekah. 4 tahun kuburannya dibongkar, diganti yang lain. Kemudian 4 tahun dibongkar, diganti yang lain. Ada Syekh Nawawi, kuburannya mau dibongkar masih utuh, persis yang kami ceritakan tadi itu. Bukan ustadz, bukan kiai. Kalau Syekh Nawawi ulama besar, wajar. Ini pengurus masjid, kain kafannya masih utuh, masih senyum, masih utuh badannya, seolah-olah baru meninggal. Masya Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan selama masih hidupnya? Sholat. Tidak pernah umroh karena nggak punya uang. Nggak pernah bersedekah, nggak punya uang. Hanya sedekah yang dia lakukan, tenaga membersihkan masjid, merapikan Al-Quran. Ada sesuatu di masjid ini yang kelihatannya nggak pas, dia rapihkan. Itu dia melakukan. Bersih hati, nggak ada sifat hasut, iri, dengki, tidak ada. Bersih hatinya sehingga terjaga kuburannya. Nah, oleh karena itu akan lebih hebat dibandingkan pengurus masjid tersebut. Kalian akan lebih hebat. Kenapa? Kalian ini punya, mohon maaf, potensi yang lebih dibandingkan dia. Potensi kamu punya ilmu, kamu bisa mengembangkan ilmu, kamu punya potensi sedekah yang lain, harta, ilmu dan lain-lain. Asal kalian mau istiqomah sholat. Habis sedih ngaku ustaz tetapi sholatnya males. Makanya ada satu pesantren yang mohon maaf, Abi datangi lebih dari 100 gurunya, tetapi yang sholat duhur pada waktu itu 2 orang. Mana yang lain? Tapi syukur alhamdulillah di Usuluddin, alhamdulillah.
Alasan nggak sholat karena sakit, alasan sholat karena keluar dari pesantren dalam arti ada kegiatan. Alhamdulillah, sholat dulu anak-anakku, percayalah. Kenapa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafahtahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya sebuah negeri beriman dan bertakwa, lafatahna, akan saya bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah, pintu keberkahan. Orang beriman dan bertakwa itu sholat. Amal-amalnya sholat, amal-amalnya itu yang 7S tadi itu. Sudah, gak usah panjang-panjang masalah sholat. Nanti yang SS yang lain gak kebagian. Yang penting kamu laksanakan aja sholat. Tolong nak, buat teteskan air mata orang tuamu ketika mohon maaf. Nak mau kemana? Sholat dulu bu. Pak, kita mau berangkat. Lah pak, biar selamat di perjalanan kita menghadap Allah dulu pak bu. Ya Allah, sampai orang tuanya bergemetar mendengar jawaban anaknya. Karena menghargai sholat. Besok lusa kamu pulang nah, jangan lupakan sholat. Teteskan air mata kebahagiaan orang tuamu karena kamu ingat sholat. Siap? Teteskan air mata kebahagiaan untuk orang tuamu karena istiqomah sholat. Siap? Ketika mendengar azan, gak usah disuruh. Jangan sampai orang tuamu menceritakan ke abinya, ya Allah Pak Yai, kenapa anak saya sudah kelas 5 sholatnya kok malas Pak Yai? Saya dibangunkan tetapi malah marah. Capek bu. Ya Allah, luka hati orang tua nak. Kalau bisa mohon maaf. Kalian mohon maaf, sholat itu berapa menit nak? Berapa menit? 5 menit. 24 jam anak-anakku. Coba 24 jam itu berapa menit? 24 jam menit. Anak-anakku, jangan berpikir, jangan kalian itu berandai-andai nanti aja sholatnya kalau jadi ustaz. Nggak bisa nah. Kalau santrinya malas berjamaah, jadi ustaz pun malas. Habis sudah melihat, merasakan, habis sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Memang kalau malasnya sholatnya malas waktu santrinya, ustadznya malas juga. Nggak bisa. Nanti saya mah sholatnya kalau jadi suaminya jadi istri ustadz, nggak bisa. Nanti saya mah sholatnya kalau sudah kuliah di IAIN, nggak bisa. Sekarang ini anak-anak, mulai dari sekarang, sehingga keistiqomahan kalian itu nanti itu menjadi amal-amal yang luar biasa. Nanti amal-amal itu yang akan menegur kita. Hei, sholat jangan malas. Nanti ditegur oleh Allah yang maha itu nak. Tuh, lagi jalan-jalan, kalau terdengar azan, segera tinggalkan semua. Kamu sholat cuma 5 menit. Nah, misalnya lagi jalan-jalan, ada jamaah takdim, ada qosor, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat digabung. Kalau memang misalnya duhur itu gak keburu kalau mau berangkat, nanti di terminal aja sholatnya, duhurnya ditarik ke asar, namanya jamaah takhir, qosor. Kalau nggak bisa berdiri, duduk, betul? Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, dengan hati. Masya Allah. Kalau nggak bisa juga dengan hati, ya sudah mati namanya, disolatkan. Sudah. Satu harapan Abi, yakin seyakin-yakinnya Allah akan memberikan keberkahan untuk Usuluddin, untuk seluruh penghuninya, kalau kita semua istiqomah sholat. Amin, amin. Ya mujibas saidin. Rasanya senang orang tuamu nak melihat kamu istiqomah sholat. Gampang yang lain, sholat dulu. Yang kedua, yang kedua, sodakoh. Sodakoh itu nggak harus uang anak-anakku. Sodakoh itu nggak harus uang, tapi man kana lahu ilmun falyata
falyatasaddaq bimalihi, yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Betapa berharganya, hebatnya anak-anakku, kalian selama setengah bulan liburan ini nanti kamu ajarkan adikmu itu membaca Al-Quran, ajarkan adikmu itu bahasa Arab, ajarkan adikmu itu tajwid, ajarkan adikmu itu yang lain-lain, membaca Al-Quran, kemudian azan, iqomah dan lain-lain. Setelah itu kamu berbagi dengan lingkunganmu, lingkungan setempat kamu ajarkan itu bahasa Arab, kamu ajarkan fikih, kamu ajarkan membaca Quran dan lain-lain. Alhamdulillah berkah. Seperti ada anak santri kemarin datang ke abinya itu sebelum abi umroh. Abi, boleh nggak Abi waktu liburan saya mau ngajar di sana di sini? Boleh, bagus sekali anak-anakku. Alhamdulillah, barakallah. Ya, jadi sekali lagi, kalau nggak punya ilmu, man kana lahu mal falyatasaddaq bimalihi. Kalau nggak punya ilmu, hartamu. Jangan pelit-pelit anak-anakku. Kemarin yang umroh kemarin, dia pelit betul, masya Allah. Suaminya mau belanja, nggak dikasih uangnya. Orang lain ke Taif jalan-jalan, dia mah nggak mau, sayang uangnya. Tapi akhirnya apa? Uangnya hilang, tasnya hilang, dibalas sama Allahnya. Orang lain dapat kurma, dia nggak dapat kurma. Kemudian mau ke sana, tiba-tiba tasnya ada yang narik dan lain-lain. Tas saya kemana Pak Yai? Ya nggak tahu. Tadi ada orang yang ambil katanya. Siapa yang ambil? Oleh karena itu sekali lagi nak, pokoknya mohon maaf. Ada yang mau umroh, suaminya sudah mohon-mohon, ayo Pak umroh, nggak mau, nanti aja. Akhirnya dia sakit istrinya. Sekarang uangnya habis untuk berobat. Umroh enggak, sakit belum sembuh-sembuh sekarang istrinya. Oleh karena itu anak-anakku, kalau sudah uang itu untuk umroh, jangan ragu. Bismillah, niatkan untuk umroh. Sedekah itu nak, mana kosong malun min sadaqah. Tidak ada ceritanya sedekah itu berkurang. Wasi'ah, Allah luaskan. Wa barokah fil mal. Allah berkahkan harta kita insya Allah. Daf'ul bala'i wal amrad, mencegah mara bahaya. Tuh, sedekah. Kalau nggak punya ilmu, nggak punya harta, man kana lahu al-quwwah falyatasaddaq biquwwatihi, dengan tenaga kita. Ayo, nih. Liburan nanti nak, gampang orang lain dulu. Orang tuamu dibantu. Orang tuamu sawah, ayo ikut kita membantu orang tuamu sawah. Orang tuamu ini dagang, segera bantu orang tuamu. Bukakan itu pintu warung, bersihkan itu kaca-kaca warung, rapihkan itu dagangan-dagangan dan lain-lain. Kemudian apa yang kita bisa lakukan anak-anakku. Orang tuamu mengatakan begini, nah jangan nak, sudah nak istirahat aja, itu bohong. Hanya sekedar bahasa basi. Orang tuamu lagi nyapu nak, lagi nyapu, kemudian kamu ambil, segera ambil. Bu, biar saya saja yang nyapu, biar saya saja yang nyapu nak. Jangan nak, istirahat aja, anak kan capek dari pesantren. Bohong, itu sekedar bahasa basi. Ambil sapunya, kamu ambil sapunya nak. Paham? Paham toh? Paham toh? Orang tuamu lagi nyuci, segera ambil. Bu, biar saya saja yang nyuci, biar saya saja yang nyuci. Nah, mumpung orang tuamu masih hidup, nah, sehebat apapun kalian, titel kamu S1, S2, S3 dan lain-lain, tapi kalau kamu gak hormat seorang tua, gak akan masuk surga. Utamakan orang tuamu, bahagiakan orang tuamu. Nah, jangan kalian mikirkan orang lain, tapi utamakan orang tuamu. Makanya habis sedih kalian, liburan kalian selama 1 minggu ke Jakarta, orang tuanya nanya, Pak Yai, apa sudah liburan apa belum? Sudah, seminggu yang lalu. Kenapa anak saya belum pulang? Malah anaknya happy-happy di Jakarta, ke mall, kemana. Seharusnya orang tua dulu, baktikan ke orang tua dulu, jangan main kemana-mana dulu. Setelah itu baru, setelah selesai kira-kira 1 minggu berbakti sama orang tua, kamu izin sama orang tua, Pak, Bu, saya mau main ke rumah teman. Boleh? Boleh nak, silakan. Tuh, baktikan dulu sama orang tua. Paham toh? Siap? Siap? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Enggak punya uang, enggak punya harta, tenaga sudah berkurang, senyum saja nak. Senyum sama orang lain, itu juga sedekah kita insyaallah. Kalau enggak bisa itu,
fa'ilam tajidu fabi kalimat thayyibah, maka bicara yang baik, tutur kata yang baik, nak ya. Jangan sampai mulut kita ini berkata kasar. Baik, alhamdulillah. Baik, S yang selanjutnya adalah silaturahmi. Silaturahmi. Kalian mohon maaf jalin silaturahmi kepada kerabat-kerabat kamu nantilah. Kamu jangan langsung nyungsep di rumah. Kamu datangin bibi kamu, paman kamu, kakak ipar kamu. Nona, sudah pulang dari pesantren ya? Iya bu, ya bibi, iya bapak gede dan lain-lain. Kamu datangin semua. Kamu silaturahmi di awal dulu. Jangan 1 minggu bibimu yang samping nggak tahu, nenekmu yang samping rumah nggak tahu, karena kamu langsung nyungsep di rumah, nggak keluar rumah. Silaturahmi di awal-awal. Apalagi kalau silaturahminya ini anak-anakku kalian bantu pesantren. Kamu bantu pesantren. Tetapi kalau sekedar bermohon kayaknya susah mengerjakan. Ini wajib hukumnya. Tolong catat Ustaz Yusuf. Anak santri abinya mohon selama liburan nanti setiap orang mendapatkan 1 orang santri baru. Kamu datangin terus. Mohon maaf, nah anak saya sudah daftar ke sana, ya cari lagi. Mohon maaf nah, anak saya sudah daftar ke SMP, kamu cari lagi. Mohon maaf nah, anak saya sudah daftar ke MTS, cari lagi. Alhamdulillah kebetulan selama ini saya lagi nyari-nyari pesantren yang mana yang perlu masuk anak saya ini. Terima kasih. Kalau begitu saya mau masuk ke pesantren. Nah, dapat alhamdulillah 1. Jadi silaturahmi kalian harus membawa 1 orang. Kalau santri kita 300, maka yang masuk nanti ini 300 paling tidak. Belum tambahan dari medsos, belum tambahan dari ceramah-ceramah abi, belum tambahan dari yang umroh. Yang umroh ini alhamdulillah, Pak Yai, insya Allah cucu saya mau masuk ke sini, alhamdulillah. Insya Allah yang dari Palas anaknya mau masuk ke sini, alhamdulillah. Gara-gara siar abinya di sana, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian energi dan lain-lain. Alhamdulillah, kepercayaan dijawab dengan baik sehingga akhirnya apa? Masuk hati, berteman dan lain-lain. Akhirnya percaya untuk masuk di sini. Oleh karena itu anak-anakku yakin. Tapi nanti sepulang nanti harus ditanyakan. Kalau yang nggak bisa, yang nggak mencari 1 orang, maka akan ada sanksi nanti. Ustaz Yusuf, catat ini. Pengasuhan, mana Ustaz Iwan? Ya, ini nanti anak-anak santri minimal 1 orang harus membawa. Cari terus. Ini hikmahnya nak, banyak nak. Abinya, uminya dulu malah mohon maaf disuruh membawa buku oleh kiainya, jualin. Assalamualaikum Pak, ini saya mau jual buku dari pesantren. Mohon maaf udah punya. Cari lagi assalamualaikum. Jual nak, jual kalender, jual kerudung pesantren. Abinya uminya itu tanya, kalau kalian mah nggak jual apa-apa nak, hanya mencari orang saja. Silaturahmi. Siap? Ya keras, siap? Siap? Baik, silaturahmi adalah menyambung tali ukhuwah. Jangan ada kalian berantem. Anak Usuluddin, jangan sampai kamu berantem. Terdengar di TV tusukan 2 orang pemuda, santri Usuluddin dengan santri Gontor. Waduh, tidak boleh. Harus jalin ukhuwah anak-anak. Jalin tali silaturahmi. S yang ketiga, S yang keempat, salam. Salam dimanapun tempat kalian itu harus membawa kerukunan, kedamaian, rukun, aman, damai. Jangan berkelahi. Salam yang lain adalah afsus salam, assalamualaikum. Kalau mau masuk rumah harus assalamualaikum. Tuh, harus assalamualaikum. Baik, harus assalamualaikum. Tuh, walaupun orang tuamu nggak ada misalnya, masuk rumah tetap assalamualaikum. Insya Allah yang jawabnya malaikat nanti anak-anak. Tuh,
Tuh, coba maju ke depan sini. Daripada berdiri sini, sini. Sini. Nih, kamu dari sana mau masuk rumah. Sana, tok-tok, bagaimana? Ya, ini abinya sedang dialah lagi ngeliat-liat burung, lagi ngeliat pak taman. Kamu masuk. Waalaikumsalam. Tuh, bagus, sudah bagus. Karena sudah terbiasa anak Usuluddin. Jadi masuk assalam, langsung salam. Karena apa? Ada yang mohon maaf salamnya itu karena nggak biasa salaman sama orang tua begini. Tuh, ada. Bahkan ada sama orang tua cos. Masa sama orang tua salamannya begini? Ya, ini salah. Masa salamannya begini? Nggak boleh. Sama orang tua begitu. Halo, cos. Apalagi sama orang tua begini. Nih, tek, tek, tek. Wih, sama orang tua salamannya kayak anak muda. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Sama orang tua tetap. Nih kayak yang tadi. Ya, masuk. Masuk. Waalaikumsalam. Langsung. Tuh. Bacakan. Ada doa dari anak santri, dari anak yang soleh itu mustajab doanya. Hadakallah. Hadakallah itu semoga bapak diberi petunjuk, nggak kawin lagi. Ya, nggak bohong itu. Semoga bapak diberi petunjuk, kan hidayah itu. Semoga bapak diberi hidayah. Ya, coba hadakallah. Coba. Hadakallah. Hadakallah. Ya, coba ulangi lagi. Ya, pas salaman hadakallah. Ya. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Hadakallah. Ini pas bacanya. Nah, kan kerasa itu getaran itu masuk hadakallah. Aduh, mantap. Lagi. Kalau perlu jangan lama-lama, jangan buru-buru. Sama orang tua itu bacain doa. Doa apa saja. Jangan buru-buru dilepas. Biar energinya itu tertransfer ke orang tua. Doa orang tua, doa anak nyambung. Ayo lagi. Baca hadakallahnya 3 kali. Nah, jangan buru-buru ini mau langsung aja. Kalau sama pacar baru lama. Sini. Salamannya sini coba. Sini. Maju. Sini, akhi. Ukti. Akadamina. Nah, ini coba salamannya seperti apa ini? Coba salamannya seperti apa? Ya, salam. Nah, ini nanti akan ketemu kalian di masyarakat. Di masyarakat akan ketemu nanti. Antara laki dan perempuan akan ketemu nanti. Anak Usuluddin salamannya bagaimana coba? Awas, hati-hati. Ayo, 1. Ini ganti yang agak berani, biar cepat. Ini agak pemalu kayaknya. Sini. Bukti, ini. Kalau ditunjuk api itu angkat tangan, bukan kamu. Baik. Ayo sudah. Wahid, Itsani, Salasa. Ayo, saling. Gimana salamannya? Baik. Sebelum diajarkan sudah bagus. Jadi salamannya kayak orang Bandung, ya. Jadi, nah, nggak usah nempel-nempel. Awas nih, sederhana nih. Awas. Apalagi salaman sama teman begini, tos. Nggak bisa, ya, nggak boleh. Awas. Nah, baik. Sudah itu. Ya, jadi kalau sama jenis salamannya nggak usah seperti ini. Tapi nggak ada assalamualaikum. Tadi kan absus salam. Sebarkan salam. Kalau ketemu salam, coba salam dulu. Ya, lagi. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila ghufira lahum qabla yatafarraqa. Siapa orang muslim bertemu, kemudian saling salam, kemudian saling berjabatan tangan, maka ghufira, diampuni dosanya sebelum dia berpisah. Allahu Akbar. Yuk. Salam dulu. Jangan semuanya assalamualaikum. Siapa yang jawab? Ya. Ayo, lagi. Wahid, Itsani, Salasa.
Abi lihat kadang-kadang, mohon maaf nih, nun jauh di sana lagi jalan-jalan, putra putri tenggol-tenggolan biasa, pegang-pegangan. Bahkan mohon maaf, Abi lihat nun jauh di sana, bukan Usuluddin, kelulusan, dicoret-coret, apa di bajunya, nah, pakai spidol, pakai apa namanya, pilot, pakai spidol. Mending kalau laki sama laki, Bang. Ini mas sama perempuan. Nah, contohnya Abi misalnya, ini udah penuh nih, habis. Udah penuh, di mana nih? Di sini aja katanya. Bener. Masa yang perempuannya bilang di sini aja katanya. Lah yang lakinya oke. Waduh, ini maunya. Tuh kan? Nah, tuh ya. Nggak boleh. Awas, ini akhlak bukan Usuluddin. Ya, nggak boleh ya. Kelulusan tetap sujud syukur. Kita ini tetap sujud syukur. Bahkan kalau perlu ngasih uang sama anak yatim piatu. Ya, alhamdulillah. Nggak boleh coret-coretan dan lain-lain. Pakai motor-motoran. Oh bener nih, motor-motoran. Oh, ngeng. Mending laki-laki sama laki. Ini laki sama perempuan. Kayak motornya apa rusak itu, yang lakinya suka, yang perempuannya sama. Ya Allah, ini apa kata yang bilang perempuannya? Kok naik motornya begini? Ini rusak lah motornya. Enggak, tapi kamu suka? Iya sih. Ini awas, tapi ini bukan anak Usuluddin. Ya, anak Usuluddin nggak begitu. Tuh. Yang selanjutnya, kalau mau masuk rumah sudah beres ya. Walaupun rumah sendiri, assalamualaikum. Ya, pernah Abi mohon maaf itu menyampaikan ceramah kepada ibu-ibu. Keutamaan sholawat, keutamaan salam dari A sampai Z. Wah, mantap lah, sudah babnya itu selesai. Ibu-ibu mempraktekkan ke rumah, bapak-bapaknya nggak paham. Akhirnya apa? Pulang ke rumah, tok 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 tok, assalamualaikum. Bapaknya lagi nonton bola, asik, Argentina sama Perancis, final. Lagi, tapi terdengar salam. Kemudian dia langsung buru-buru ngebuka. Pas ngebuka, kampret doang kamu. Iya, istrinya dibilang kampret. Kamu ini pikir katamu gitu. Udah sih masuk-masuk aja, nggak usah salam-salam. Nah, bapaknya nggak paham. Seharusnya ketika assalamualaikum, lagi nonton TV asik, langsung buka waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Hidayah dari mana istriku ini sekarang ini sada salam. Alhamdulillah. Langsung peluk. Ya Allah, istriku masya Allah salehah sekarang. Begitu ya. Gitu. Tuh. Awas benar-benar nih salam nih. Tuh, masuk rumah orang lain, apalagi misalnya rumah bibi misalnya masuk, kan la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Jangan masuk rumah sebelum salam dan minta izin. Baik, nah sudah. Baik, ini saja dulu, disambung lagi besok. Ini S yang berikutnya. Baik, anak-anakku, ini saja yang kami sampaikan. Silakan duduk. Baik, pertanyaan dari abinya sebelum diakhiri. Pulang nanti harus kita ini menjalankan amal-amal soleh. Harus ada 7 S. S yang sudah habis sampaikan apa saja? Maju ke depan. Nah, sini. Mana dulu ini? Mana dulu berdua ini? Sweet. Mana dulu? Mana
Sholat. Sholat ya. Kamu jangan tinggalkan sholat. Siap? Siap. Benar? Benar. Janji? Janji. Alhamdulillah. Yang kedua S-nya? Sodako. Sodako. Siap bersodako? Siap. Kalau punya uang mau sodako? Sodako. Punya ilmu mau berbagi? Berbagi. Mau tenaga siap? Siap. Mau bantu orang tua siap? Siap. Tidak mau ngecewain orang tua siap? Siap. Alhamdulillah. Melihat mimiknya memang orang ini baik. Nah, ya insya Allah. Ya, S berikutnya. Salam. Salam. Ya, salam itu harus rukun, aman, damai ya. Harus absus salam ya. S berikutnya. Silaturahmi. Silaturahmi ya. Jadi harus ya. Apa tugas dari abinya silaturahminya diantaranya? Apa? Itu membawa satu Ya, mencari santri satu orang ya. Insya Allah mudah-mudahan yang kamu cari ini akan menjadi ulama besar nanti ya, sehingga pahala buat kita semua, amin. Lagi pula nak, abi ajarkan itu nanti banyak hikmahnya. Kalian akan berani nanti masuk rumah orang nak, gara-gara tugas dari abinya. Ada keberkahan insya Allah dari abinya kalau kamu nurut nak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa nak? Bu, Pak, saya menyampaikan amanah dari Kiai. Di antaranya saya ini mau mencari santri yang mau masuk pesantren. Anak ibu kelas berapa? Kelas 6 kebetulan. Nah, belajar berani ngomong, belajar berani bersilaturahmi. Insya Allah banyak pahala yang akan dia dapatkan insya Allah. Apalagi S-nya? Sudah cukup ya. Ya baik, ini kamu terima ya. Baik, yang terakhir pertanyaannya. Apa keutamaan sholat dan sedekah yang kamu ketahui? Gak apa-apa, coba. Apa keutamaan sholat dan sedekah? Wahid. Oh ini paling bagus nih. Bercahaya. Allah. La ilaha. Bukan tasbihnya, tetapi dari Mekah Madinahnya. Bukan Mekah Madinahnya, pemberian dari abinya yang mahal. Oh. Ini kayaknya punya abi ke bawah ini, masya Allah ini. Aduh, tapi gak apa-apa lah sudah. Baik, apa keutamaan sholat? Keutamaan sholat yang pertama bisa menenangkan hati. Keutamaan sholat yang pertama tenang hati, menenteramkan hati. Orang yang sudah sholat tentram hatinya, betul? Kalau belum sholat gelisah, betul? Nah, karena sudah istiqamah. Yang kedua, yang sudah, yang sedekah keutamanya apa? Yang pertama dapat dilancarkan rezeki. Sedekah keutamanya dapat melancarkan rezekinya, gitu. Nah, terus yang lain, ingat betul apa yang disampaikannya, bahwa siapa yang sedekah Allah lancarkan rezekinya. Seperti air, enggak tersumbat, ngalir terus, akan terus bertambah. Mana kosong malu min sadaqah. Tidak ada ceritanya sedekah berkurang, enggak ada ceritanya. Bertambah, wasi'ah, luaskan, wa barakah, berkah. Bahkan daf'ul baladi wal amrad, mencegah mara bahaya insyaallah. Menangkal kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Masya Allah. Baik, ada yang lain? Nah, baik nih. Baik, alhamdulillah sudah kuliah tiket babak pertama sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan. Billahi at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.